Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik saja. Tetap semangat ya. Pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang tata cara sholat orang dalam keadaan sakit. Kita sebagai manusia sudah tentu kita tidak sehat selalu. Dalam keadaan sakit pun, sebagai seorang muslim atau muslimah, kita wajib melakukan sholat yang 5 waktu, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itulah sholat dalam satu hari satu malam yang wajib kita laksanakan. Walau dalam keadaan apapun kita, dimanapun kita berada, apabila telah masuk waktu sholat, telah tiba saatnya kita melaksanakan sholat, maka laksanakanlah sholat semampu kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang soleh dan solihah. Anak-anak semuanya, coba perhatikan. Di sini, pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan atau Ibu akan mempraktekkan bagaimana cara melaksanakan sholat apabila kita itu dalam keadaan lagi sakit. Sakitnya itu ada yang sakit parah, ada juga yang sakitnya ringan. Pertama, awal melaksanakan sholat itu dalam keadaan berdiri. Apabila kita dalam keadaan sakit, tidak mampu untuk berdiri, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sambil duduk. Sambil duduk itu ada yang duduk di kursi, ada juga yang duduk di alas atau di sajadah di bawah. Coba perhatikan, Ibu akan menjelaskan tata cara sholat dalam keadaan duduk di kursi. Pertama, posisi kita menghadap kiblat, lalu membaca takbiratul ihram dan mengangkat kedua tangan beserta niat dalam hati. Allahu Akbar. Dan tangan kiri diletakkan di atas perut atau di atas dada, lalu tangan kanan di atas tangan kiri. Setelah itu kita membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabiro sampai selesai, lalu membaca surat Al-Fatihah, dilanjut dengan membaca surat-surat pilihan atau surat-surat pendek. Setelah itu kita akan melakukan ruku. Allahu Akbar. Dan kita membungkuk sedikit, dan kedua telapak tangan kita di posisi di atas lutut dengan membacakan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Lalu setelah membaca doa ruku, kita melakukan iktidal, kembali seperti semula, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu sampai selesai. Lalu
kita melakukan sujud. Allahu Akbar. Pada saat melakukan sujud, maka posisi membungkukkan badan kita harus melebihi pada saat membungkuk di saat kita melakukan ruku. Maka inilah bacaan sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Lalu kita duduk di antara 2 sujud sambil membaca Rabbil firli warhamni wazburni sampai selesai. Lalu kita melakukan sujud kembali. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sampai 3 kali. Setelah itu kita melakukan rakaat yang kedua. Sama bacaannya sama gerakan dan bacaannya seperti ketika rakaat yang pertama yang telah Ibu jelaskan. Setelah itu, setelah melakukan sujud yang kedua kali, maka kita akan melakukan tahiyat dengan membacakan At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah sampai akhir. Lalu kita mengucap salam sambil menengok ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut. Apabila tidak mampu melakukan sholat sambil duduk, maka diperbolehkan untuk sholat sambil berbaring. Berbaring itu ada yang berbaring miring, ada juga yang berbaring telentang. Ibu di sini akan mempraktekkan berbaring sambil telentang. Posisi kaki maka harus diluruskan. Posisi kaki diluruskan, lalu kita membacakan takbiratul ihram beserta niat, juga mengangkat kedua tangan kita. Allahu Akbar. Lalu kita membaca doa iftitah, dilanjut dengan membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat-surat pendek atau surat-surat pilihan. Setelah selesai, kita melakukan ruku dengan mengangkat kedua tangan, lalu mengangkat kepala kita. Bila kita masih mampu untuk mengangkat kepala kita. Allah Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sampai 3 kali. Lalu kita melakukan i'tidal sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu sampai selesai. Dilanjut dengan melakukan sujud. Allah. Apabila kita mampu mengangkat kepala kita, maka angkatlah kepala kita dalam melakukan rukuk dan sujud. Apabila tidak mampu, maka diperbolehkan untuk memakai isyarat dengan isyarat kedipan mata ataupun dengan dalam hati kita. Allah Maha
mengetahui, dan insya Allah ini merupakan rukhsah atau keringanan dari Allah. Dilanjut, setelah melakukan sujud, maka kita melakukan duduk di antara dua sujud, lalu sujud kembali. Lalu untuk melakukan rakaat selanjutnya, sama gerakannya seperti gerakan semula atau gerakan awal. Dan terakhir, membaca doa tahiyat, yaitu at-tahiyatul sampai akhir, dan mengucap salam Assalamualaikum warahmatullahi, sambil menengok ke sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, juga menengok ke sebelah kiri. Demikianlah tata cara sholat dalam keadaan sakit. Semoga bermanfaat, bisa memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada anak-anak yang sholih dan sholihah. Kewajiban sholat itu merupakan kewajiban untuk kita semua, bukan hanya kewajiban untuk para kiai, bukan hanya kewajiban untuk para guru, bukan hanya kewajiban untuk para ustadz dan ustadzah, juga bukan kewajiban untuk putra atau anak-anak santri saja, tetapi untuk semua orang Islam yang mengaku agama Islam, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka, dalam keadaan apapun mereka, maka berkewajiban harus melaksanakan sholat yang 5 waktu. Ini sesuai dengan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Al-ayah amma. Apabila telah datang waktu sholat atau tiba waktunya sholat, maka kerjakanlah sholat yang 5 waktu. Jangan sampai ditinggalkan. Dalam keadaan apapun, dimanapun kita berada, berkewajiban kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Mudah-mudahan semuanya yang telah Ibu jelaskan, yang telah Ibu praktekkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.